Suatu hari saya mengajak beberapa orang keponakan saya pergi ke sebuah kafe di dalam sebuah mall di Surabaya. Selesai memesan kopi sesuai dengan selera masing-masing, saya mengeluarkan kartu kredit untuk membayar pesanan kami. Petugas kafe menerima kartu kredit tersebut dan menggesekkannya pada alat pembaca kartu. Selang beberapa saat kemudian, dia mengembalikan kartu tersebut kepada saya sambil berkata, "Maaf Pak, apakah ada kartu kredit yang lain? Transaksi dengan kartu ini gagal." "Coba diulang," kata saya kepada petugas tersebut. "Ini kartu kredit yang masih baru, belum digunakan. Mungkin mesin pembacanya yang bermasalah, bukan kartunya," kata saya lebih lanjut. Kembali ia menggesekkan kartu kredit saya kepada alat pembaca kartu. Dan kemudian ia berkata, "Tetap gagal Pak. Transaksi dengan menggunakan kartu ini ditolak." Saya berkata, "Mana mungkin. Ini kan kartu kredit masih baru. Dana kredit yang tersedia masih utuh dan pasti cukup untuk membayar pesanan ini." Si petugas bertanya kepada saya, "Ini kartu kredit baru Pak? Belum digunakan?" "Ya, masih baru," jawab saya. "Sudah diaktifasi belum Pak?" tanya si petugas. Seketika itu juga saya tersadar bahwa sejak menerima kartu kredit itu dari bank yang menerbitkannya sebulan sebelumnya, saya memang belum mengaktifkan kartu tersebut. Pantasan saja ia tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Saudara-saudari, seberapa besar pun kredit yang disediakan oleh bank melalui kartu kredit itu, namun bila ia belum diaktifkan, maka saya tidak akan dapat menggunakan fasilitas kredit tersebut. Hal yang samalah yang acap kali terjadi dalam kehidupan kita. Seberapa besar pun janji yang Tuhan sediakan bagi kita, umatnya, namun apabila kita belum mengaktifkan iman kita kepadanya, semua janji Tuhan tersebut tidak akan kita alami. Padahal berkat yang Tuhan sediakan bagi umatnya tidak terukur besarnya. Hanya saja karena banyak orang yang belum mengaktifkan imannya kepada Tuhan, akibatnya yang bersangkutan tidak mengalami berkat-berkat Tuhan tersebut dengan sepenuhnya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengaktifkan iman Anda kepada Tuhan dan firman-Nya. Harapan saya, melaluinya Anda akan dapat mengakses seluruh janji yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Dan dengan demikian Anda dapat hidup di dalam kehidupan yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan yang kita alami tersebut tidak terlepas dan bersumber pada kemenangan yang Tuhan Yesus raih melalui kebangkitannya dari kematian. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga sampai keempat. Ia telah mengorbankan dirinya sampai mati di salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Kematian dan kebangkitan Kristus ini merupakan kebenaran yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama seperti dua sisi dari sekeping uang logam. Tidak dapat dipisahkan, namun saling terkait satu sama lain. Tidak dapat dipisahkan, sebab tanpa kematiannya maka ia tidak akan pernah dibangkitkan. Saling terkait, sebab tanpa kebangkitannya maka kematian Kristus hanyalah kematian seorang manusia biasa. Oleh karena itu, ada dua hal yang penting dalam kebangkitan Kristus. Yang pertama, melalui kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, maka berarti Dia hanyalah seorang manusia biasa. Sama seperti semua manusia lainnya yang mati, dan sampai hari ini mereka masih berada di dalam kubur mereka. Kalau Yesus adalah seorang manusia biasa, maka Ia tidak akan mampu menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Karena seorang manusia tidak akan dapat menyelamatkan orang lain. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa dan hukuman dosa pun ia tidak mampu. Yang kedua, melalui kebangkitannya Yesus membuktikan bahwa Ia
telah menang atas kuasa dosa dan iblis. Sebab melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa maut tidak mampu menguasai dirinya. Sedangkan sengat maut adalah dosa. Di samping itu, penguasa kerajaan maut adalah iblis. Karena itu dengan kebangkitannya dari kematian, ia menegaskan sengat maut yaitu dosa dan penguasa kerajaan maut yaitu iblis telah dikalahkan.